Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang soal PJOK, yaitu dari soal nomor 36 sampai 50. Soal ini adalah soal tentang SJT, di mana setiap soal itu tidak ada yang salah, jadi semuanya memiliki poin. Dari 5 sampai 1 setiap soal, sehingga 15 soal itu maksimum mendapat nilai 75. Baik, kita mulai dari soal nomor 36. Di awal tahun pembelajaran ada banyak tugas yang harus dikerjakan oleh Anda sebagai guru PJOK. Anda juga ditunjuk sebagai koordinator PPDB. Di antara kegiatan berikut ini mana yang akan Anda kerjakan terlebih dahulu sehubungan dengan prioritas Anda sebagai guru. Nah, maka tentunya yang akan kita kerjakan dulu adalah merancang prota prosem atau promes pada pelajaran PJOK. Nah, jadi ini poinnya 5 Bapak Ibu. Kenapa merancang promes mata pelajaran PJOK menjadi prioritas? Karena merancang prota atau program tahunan dan promes program semester adalah langkah fundamental yang harus dilakukan di awal tahun ajaran Bapak Ibu. Jadi ini memberikan kerangka kerja untuk seluruh kegiatan pembelajaran di kelas PJOK. Jadi dengan memiliki rencana yang jelas, tentunya guru dapat mengatur waktu dan sumber daya dengan lebih efektif, serta menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Nah, kemudian yang kedua itu poinnya 4 adalah yang B, yaitu perangkat pembelajaran. Nah, ini penting sebenarnya Bapak Ibu, tetapi perangkat pembelajaran harus didasarkan pada prota atau promes yang kita rancang tadi. Tanpa rencana yang jelas, perangkat itu tidak dapat disusun dengan baik. Kemudian yang poinnya 3 itu yang E Bapak Ibu, mengkoordinir panitia PPDB. Mengkoordinir panitia PPDB ini penting, tetapi harus mengikuti rencana yang telah dibuat sebelumnya. Jadi mengkoordinir panitia PPDB penting, tapi seringkali lebih administratif dan tidak mempengaruhi proses pembelajaran langsung. Sebaiknya dilakukan setelah rencana pembelajaran itu telah ditetapkan. Kemudian yang poin 2 itu C dan poin 1-nya itu D, jadi membuat proposal. Merancang asesmen ini juga penting sebenarnya untuk evaluasi, tapi asesmen sebaiknya disusun setelah perangkat pembelajaran, kemudian prota promes juga telah tersedia dan bisa juga sambil berjalannya waktu, tidak harus di awal ya. Kemudian membuat proposal PPDB. Nah, proposal ini penting untuk keperluan pendaftaran, tetapi tidak lebih mendesak dibandingkan dengan perencanaan pembelajaran. Jadi jawaban A yang paling tepat untuk yaitu merancang prota dan promes. Nomor 37, seorang guru PJOK Pak Budi ingin mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam spiritual dalam pelajaran PJOK. Namun, ia menghadapi tantangan dalam mengakomodasi keyakinan yang berbeda-beda sambil tetap menjaga inklusivitas dan rasa hormat di antara siswa. Pak Budi memutuskan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral yang universal dan dapat diterima oleh semua siswa sambil memberikan ruang bagi siswa untuk menghubungkannya dengan keyakinan mereka masing-masing. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil Pak Budi. Nah, apa langkah terbaik yang harus diambil Pak Budi? Apakah Pak Budi di situ membahas pentingnya bermain fair dan jujur, siswa diminta untuk menulis refleksi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu ada 5 pilihan dan yang terbaik itu jatuh pada B Bapak Ibu. Nah, jadi yang pilihan poin 5 itu ada pada soal nomor 37 yaitu B. Nah, kenapa yang B Bapak Ibu? Nah, sebenarnya kita coba cari kenapa jawabannya itu yang B. Nah, bisa Bapak Ibu lihat yang B itu adalah siswa diminta untuk menulis refleksi singkat. Meminta siswa untuk menulis refleksi singkat, refleksi ini tentang keyakinan mereka, bagaimana keyakinan mereka tentang Tuhan mempengaruhi sikap mereka terhadap kejujuran, bagaimana mereka berusaha mempraktikkannya di sekolah dan di rumah. Nah, jadi tentang keyakinan mereka ini memungkinkan mereka menghubungkan nilai-nilai moral dengan pengalaman pribadi mereka. Jadi ini mendorong pemikiran kritis dan inklusivitas tanpa menyinggung keyakinan individu. Kemudian pilihan terbaik kedua itu jatuh pada E,
ini poinnya 4 Bapak Ibu, di mana mengakhiri pembelajaran dengan permainan kejujuran. Jadi mengakhiri pembelajaran dengan permainan kejujuran ini, siswa diminta duduk di tempat yang sesuai dengan perilakunya saat bermain, melanggar peraturan permainan atau tidak melanggar peraturan permainan. Ini juga efektif untuk refleksi, tetapi lebih fokus pada perilaku saat bermain. Kemudian poin 3 itu jatuh pada C Bapak Ibu, yaitu dalam permainan tim, Pak Budi memberikan penghargaan tidak hanya untuk tim yang menang, tetapi juga untuk tim yang menunjukkan kerjasama terbaik dan sikap sportif. Memberikan penghargaan untuk kerjasama ini mendorong sikap positif, Bapak Ibu, tetapi kurang dalam integrasi nilai moral secara mendalam. Kemudian poin 2-nya jatuh pada D, dan tentunya yang satu itu A. Nah, jadi yang D ini membaca kutipan tentang kejujuran. Ini memberikan inspirasi tetapi tidak seinteraktif refleksi pribadi. Kemudian membahas pentingnya bermain fair. Meskipun penting, Bapak Ibu, ini tidak memberikan ruang bagi siswa untuk menghubungkan dengan keyakinan mereka. Maka yang terbaik jatuh pada soal nomor 37 itu B, Bapak Ibu. Nomor 38, mengatasi ketertarikan siswa pada senam irama. Nah, Anda menemukan beberapa anak laki-laki di kelas 8 tidak mau melakukan materi senam irama, sehingga diperkirakan anak-anak tersebut tidak akan tuntas dalam pembelajaran PJOK. Apa yang akan Anda lakukan agar anak-anak berhasil mencapai tujuan pembelajaran aktivitas ritmik? Maka yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan seluruh siswa laki-laki yang bermasalah, kemudian mencari tahu alasan tidak mau mengikuti pelajaran senam irama. Nah, ini yang langsung aksi ya Bapak Ibu. Kita mengumpulkan poinnya itu 5 Bapak Ibu. Karena mengumpulkan siswa untuk mendengarkan alasan mereka menolak senam irama adalah langkah awal yang sangat baik untuk memahami tantangan dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Jadi kita harus cari tahu dulu ya. Kemudian yang poin 3 itu poin 4 Bapak Ibu, poin 4 itu jatuh pada pernyataan yang C. Menjelaskan penting dan manfaat melakukan aktivitas senam irama baik secara fisik, psikis maupun sosial. Nah, yang C ini menjelaskan manfaat senam irama ini penting, tetapi mungkin tidak langsung mengatasi masalah ketidaktertarikan. Kemudian yang poinnya 3 itu jatuh pada yang A Bapak Ibu. Mengidentifikasi aktivitas gerak berirama yang sesuai dengan minat siswa laki-laki. Mengidentifikasi aktivitas gerak ini baik sebenarnya, tetapi tidak menyentuh pada akar masalah ketidaktertarikan. Kemudian yang poin 2 jatuh pada D. Kemudian poin 1-nya adalah yang E Bapak Ibu. Nah, yang D ini memberi kebebasan pada siswa untuk memilih aktivitas gerak berirama yang diminatinya. Maka ini bisa meningkatkan minat tetapi tidak mengidentifikasi masalah yang mendasari. Kemudian yang E yang paling rendah nilainya memberi kebebasan memilih belajar. Ini baik sebenarnya untuk motivasi, tetapi masih perlu memahami penyebab ketidaktertarikannya terhadap senam irama tersebut Bapak Ibu. Maka jawaban yang terbaik itu jatuh pada B. Nomor 39, membantu siswa mencapai tujuan dalam permainan bola voli. Nah, di sini indikator pencapaian hasil belajar materi permainan bola voli di kelas 9 adalah menerapkan gerak spesifik dalam modifikasi permainan bola voli. Ditemukan beberapa anak tidak berhasil melakukan servis. Apa yang Anda lakukan? Nah, apa yang Anda lakukan agar semua siswa berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Maka Bapak Ibu bisa lihat jawabannya adalah yang C. Dalam aktivitas pembelajaran, siswa diizinkan melakukan servis dari batas garis yang dia mampu. Jadi, diawali dengan fleksibilitas dalam servis. Memberikan siswa kebebasan untuk melakukan servis ini dari garis yang mampu mereka capai adalah cara efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dengan baik, Bapak Ibu. Nah, poin 4 itu jatuh pada yang D. Siswa diizinkan memilih bola yang mereka gunakan dalam servis, mau yang soft atau bola voli ukuran sesungguhnya.
Jadi siswa dengan diizinkan memilih bola ini memberikan pilihan tetapi tidak fleksibel seperti pilihan yang C itu Bapak Ibu. Kemudian poin 3-nya jatuh pada E. Nah, net dipasang miring dan siswa diizinkan servis pada sisi yang mereka inginkan. Net dipasang miring ini mungkin membantu Bapak Ibu tetapi tidak sesuai dengan standar permainan. Kemudian yang 2-nya ada pada B dan 1-nya ada pada A. Membuat beberapa garis melintang di lapangan yang berbeda jarak, setiap lapangan dibagi 3 garis. Nah, yang poin 2 ini, membuat garis melintang ini bisa membingungkan dan kurang praktis. Kemudian yang A, memastikan kesediaan bola soft dan kapur untuk membuat lapangan ini juga penting sebenarnya, tetapi tidak membantu sama sekali siswa langsung dalam keterampilan servis, karena cuma menggunakan kapur. Nomor 40, menciptakan iklim kelas yang inklusif. Nah, Bu Indah adalah guru PJOK di SMP Harapan Bangsa kelas 7 yang dia ajar sangat heterogen. Terdiri dari siswa yang beragam latar belakang, kemampuan fisik, kecepatan belajar, dan minat terhadap olahraga. Beberapa siswa sangat berbakat dalam olahraga, sementara yang lain merasa kurang percaya diri atau memiliki keterbatasan fisik. Bu Indah harus menciptakan iklim kelas yang menghormati hak setiap peserta didik dan memberikan kenyamanan belajar, sehingga semua siswa tanpa memandang kemampuan atau latar belakang dapat merasa diterima dan termotivasi untuk berpartisipasi. Tindakan yang harus dilakukan Bu Indah adalah, nah yang mana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi Bu Indah, maka harus memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu siswa memahami kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi Bu Indah. Maka umpan balik konstruktif ini memberikan umpan balik yang positif dan membantu siswa memahami kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki, menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan. Kemudian poin 4 itu jatuh pada D, yang mengatur permainan dan aktivitas yang memerlukan kolaborasi untuk memperkuat rasa kebersamaan. Jadi mengatur permainan dan aktivitas kolaboratif ini membantu membangun rasa kebersamaan, tetapi tidak mencakup semua aspek inklusivitas. Kemudian yang poin 3 itu jatuh pada C, merancang aktivitas yang dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan. Ya, merancang aktivitas yang dapat disesuaikan ini Bapak Ibu dengan berbagai tingkat. Ini juga membantu sebenarnya. Sesuai dengan tingkat kemampuan ya. Ciptakan lingkungan yang aman juga penting, sangat baik, tapi umpan balik lebih penting untuk perkembangan individunya. Jadi poin 3-nya pada C, poin 2-nya kalau Bapak Ibu menjawab B itu 2, kemudian apalagi menjawab yang A itu 1. Menerapkan aturan kelas yang menekankan saling menghormati dan kerjasama, serta memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar dan dihargai. Ini menciptakan aturan kelas, menciptakan lingkungan yang aman juga penting, tetapi tidak cukup tanpa umpan balik. Kemudian melakukan observasi dan percakapan yang A. Ini penting untuk memahami siswa, tetapi bukan langkah langsung untuk menciptakan iklim kelas yang inklusif. Jadi, Bapak Ibu, jawaban nomor 40 itu yang terbaiknya adalah soal nomor 5. Kita masuk soal nomor 41 Bapak Ibu. Nah, di soal nomor 41 ini praktik pembelajaran PJOK dilaksanakan pada jam pertama. Namun petugas perlengkapan dari pihak sekolah belum hadir sampai pelajaran sudah berjalan separuh waktu. Permasalahan ini sering kali terjadi atau berulang-ulang dengan berbagai alasan. Tindakan apa yang akan Anda lakukan sebagai guru PJOK? Maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah berkomunikasi dengan baik kepada petugas perlengkapan sekolah untuk mengatasi masalah yang dialami. Jadi yang paling utama itu berkomunikasi dulu Bapak Ibu. Pentingnya komunikasi dengan petugas. Berkomunikasi dengan petugas ini, perlengkapan terutama ya, adalah langkah yang paling langsung dan efektif untuk menyelesaikan masalah keterlambatan ini.
Jadi dengan dialog yang baik, guru dapat memahami alasan keterlambatan, mencari solusi bersama, dan memastikan bahwa masalah ini tidak terulang lagi di masa depan. Karena ini menunjukkan pendekatan proaktif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian poin 4-nya jatuh pada D, Bapak Ibu. Berkomunikasi kepada peserta didik untuk membawa peralatan praktik PJOK berupa bola dan yang lain secara mandiri. Nah, ini juga solusi sementara yang bisa membantu, tetapi tidak ideal karena tidak semua siswa mungkin memiliki akses atau kemampuan untuk membawa peralatan sendiri. Sehingga hal ini juga dapat menciptakan ketidakadilan antara siswa. Kemudian poin 3. Poin 3 itu pada E, Bapak Ibu, yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk mengupayakan pembelian peralatan praktik PJOK baru dan ditempatkan di tempat khusus. Kalau ini adalah langkah yang baik dalam jangka panjang, tetapi tidak langsung mengatasi masalah saat itu juga. Ini juga membutuhkan waktu dan proses yang pastinya lebih lama. Kemudian poin 2-nya ada di C, dan pasti poin 1-nya ada di B. Jadi berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik untuk memulai pelajaran PJOK lebih siang agar tidak menunggu lama. Ini poinnya 2, Bapak Ibu. Mungkin ini bisa menjadi solusi, tapi hal ini tidak produktif dan bisa mengurangi waktu belajar siswa. Ini juga tidak menyelesaikan masalah di sumbernya. Jadi awalnya bukan gara-gara itu ya, sehingga kesiangan. Kemudian yang B juga berkomunikasi dengan kepala sekolah dan menyampaikan masalah keterlambatan petugas perlengkapan. Nah, ini yang paling rendah nilainya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melaporkan langsung, meskipun penting untuk melaporkan masalah kepada kepala sekolah ini, tapi ini bukan langkah pertama yang paling efektif. Memecahkan masalah secara langsung dengan petugas perlengkapan itu lebih penting daripada melibatkan kepala sekolah tanpa mencari solusi terlebih dahulu. Sehingga jawabannya adalah A yang paling tepat karena tindakan ini menunjukkan inisiatif langsung untuk menangani masalah keterlambatan dan mengarah pada penyelesaian yang lebih cepat. Pilihan lain, meskipun banyak ini ya, bisa juga dipertimbangkan tetapi tidak mengatasi masalah secara langsung dan efisien. Maka jawaban terbaik itu ada pada A. Kita lanjut soal nomor 42. Nah, di situ ada dalam rangka pelaksanaan program proyek P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, guru PJOK ditugaskan sebagai leader. Jadi pemimpinnya di sini. Beliau memiliki keinginan agar pelaksanaan program P5 tersebut berjalan dengan baik dan sukses. Kesuksesan program P5 salah satunya adalah ingin melibatkan lebih banyak partisipasi dari orang tua peserta didik. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghubungi dengan orang tua, Bapak Ibu? Maka kita pilih yang mengadakan kegiatan olahraga keluarga yang melibatkan orang tua dan siswa untuk memperkuat ikatan keluarga dan mendemonstrasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi pilihan terbaik jatuh pada B, Bapak Ibu, yaitu mengadakan kegiatan olahraga yang melibatkan orang tua dan siswa. Ini adalah cara yang paling efektif untuk memperkuat ikatan keluarga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini tentunya tidak hanya menciptakan suasana yang menyenangkan, tetapi juga meningkatkan partisipasi orang tua secara langsung, menjalin hubungan yang lebih baik antara sekolah dan keluarga, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam komunitas. Kemudian urutan yang berikutnya jatuh pada E, Bapak Ibu, poinnya 4. Mengadakan pertemuan dengan rekan sejawat dan orang tua siswa agar mampu mendorong peserta didik melaksanakan P5 secara mandiri. Jadi, ini adalah langkah yang baik untuk kolaborasi, tetapi fokusnya lebih pada diskusi daripada keterlibatan langsung dalam kegiatan. Pertemuan ini bisa menjadi langkah awal, tetapi kurang mengundang partisipasi aktif. Kemudian poin yang 3 itu ada pada C, meminta peserta didik meminta bantuan guru mata pelajaran lain untuk mendokumentasikan kegiatan P5 sebagai laporan kepada orang tua peserta didik. Jadi ini lebih fokus pada aspek administratif ya, dan tidak langsung melibatkan orang tua. Meskipun penting untuk dokumentasinya, ini bukan cara untuk meningkatkan partisipasi orang tua. Kemudian poin 2-nya jatuh pada D, dan pastinya poin 1 itu jatuh pada A, Bapak Ibu. Kenapa D? Meminta ide dan gagasan dari orang tua peserta didik untuk melaksanakan P5 ini. Poinnya cuma 2.
Karena ini bisa memberikan masukan yang berharga bisa saja, tetapi tanpa tindakan nyata, Bapak Ibu. Hanya meminta ide tidak cukup untuk mendorong keterlibatan orang tua. Orang tua mungkin merasa lebih terlibat jika mereka itu bisa langsung berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian poin 1, meminta peserta didik memberikan informasi tentang penerima kepada orang tua. Nah, ini adalah langkah yang paling terburuk, Bapak Ibu. Karena tidak melibatkan orang tua secara langsung dan lebih mengandalkan siswa untuk menyampaikan informasi. Artinya selain itu, kita juga meminta dukungan dalam bentuk pendanaan dapat membuat orang tua merasa terbebani dan tidak terlibat dalam proses. Tiba-tiba langsung meminta dukungan pendanaan ya, maka itu ya yang terburuk Bapak Ibu. Pilihan yang paling rendah dari soal nomor 42 adalah A, dan yang paling bagus itu B. Soal nomor 43, Bu Widya ini adalah seorang guru juga ya, seorang guru PJOK. Mendapati bahwa kondisi lapangan olahraga yang akan digunakan licin dan berbahaya setelah hujan semalaman. Padahal Bu Widya sudah mempersiapkan rencana pengajaran untuk hari ini adalah di lapangan yang terkena hujan tersebut. Maka tindakan apa yang sebaiknya dilakukan Bu Widya tersebut? Untuk soal nomor 43, maka Bu Widya harusnya mengalihkan kegiatan ke dalam ruangan dengan aktivitas yang aman seperti senam atau latihan kekuatan tubuh. Nah, ini yang terbaik Bapak Ibu. Kenapa? Karena mengalihkan kegiatan ke dalam ruangan adalah tindakan yang paling aman dan bijaksana. Dengan kondisi lapangan yang licin, melanjutkan aktivitas di luar itu dapat meningkatkan risiko cedera bagi siswa. Sehingga kegiatan di dalam ruangan seperti senam atau latihan kekuatan tubuh tetap dapat memberikan manfaat fisik tanpa membahayakan keselamatan siswanya. Kemudian poin 4 itu jatuh pada A, melakukan aktivitas di lapangan karena harus mengacu pada rencana pembelajaran yang disusun sebelumnya. Jadi melakukan aktivitas di lapangan ini tidak aman dan bertentangan dengan prinsip keselamatan. Sebenarnya meskipun ada rencana pembelajaran, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Poin 3 itu jatuh pada D. Meminta siswa untuk berhati-hati saat diberikan tugas praktik dan menggunakan bagian lapangan yang sudah kering. Nah, meskipun siswa untuk berhati-hati, diminta untuk berhati-hati ya. Meskipun ini menunjukkan perhatian terhadap keselamatan, meminta siswa berhati-hati tidak menjamin keamanan mereka. Risiko kecelakaan tetap masih ada dan tindakan ini tidak cukup untuk melindungi siswa. Maka poin 2 itu jatuh pada E dan poin 1-nya jatuh pada C, Bapak Ibu. Menggunakan waktu tersebut tidak untuk praktik namun digunakan untuk memberikan materi teori di dalam kelas, ini tidak alternatif yang baik ya juga sebenarnya, tapi tidak memanfaatkan kesempatan untuk tetap aktif secara fisik. Jadi pembelajaran teoritis tidak menggantikan kebutuhan siswa untuk berolahraga. Apalagi yang C ya, membatalkan pelajaran olahraga hari itu. Nah, kalau membatalkan ini adalah pilihan yang sangat ekstrim. Meskipun keselamatan penting, tapi tidak perlu juga sampai membatalkan pelajaran sepenuhnya. Ada banyak alternatif lain yang aman yang masih dapat dilakukan. Contohnya yang di dalam ruangan seperti yang pilihan B tadi. Oke, itu soal nomor 43. Soal nomor 44. Dalam rapat PJOK, MGMP PJOK, saat diskusi ditemukan masalah. Nah, jadi ada masalah nih Bapak Ibu. Yaitu kesulitan menyelenggarakan suatu seminar nasional yang tentang pembelajaran kreatif dan inovatif di bidang PJOK di era digitalisasi. Nah, jika Anda adalah sebagai anggota MGMP PJOK, Anda pernah mengikuti pelatihan sesuai materi yang dibutuhkan, maka apa yang dapat Anda lakukan? Nah, pilihan terbaik untuk soal nomor 44 ini adalah yang E, Bapak Ibu. Mengupayakan terselenggaranya seminar dengan menjadi panitia atau menjadi narasumber karena sudah pernah mengikuti pelatihan sejenis. Jadi, jawaban terbaik ini keterlibatan aktif. Jadi, mengupayakan terselenggaranya seminar dengan berperan sebagai panitia atau narasumber adalah tindakan yang proaktif dan konstruktif. Dengan pengalaman yang dimiliki dari pelatihan sebelumnya, Bapak Ibu juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyusun seminar, baik dari segi materi maupun pelaksanaannya. Jadi, ini menunjukkan komitmen Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di era digital. Kemudian pilihan ke-4 poin itu jatuh pada yang D.
Menjadi ketua panitia agar kegiatan bisa segera terselenggara dengan bekal pengalaman saat mengikuti pelatihan sebelumnya. Jadi ini juga merupakan langkah yang baik, tetapi mengambil posisi ketua itu dapat menjadi beban yang lebih besar. Menjadi panitia umum atau narasumber mungkin lebih sesuai untuk kontribusi yang maksimal tanpa harus menangani semua tanggung jawab. Kemudian yang C, ini 3 poin Bapak Ibu. Ikut berperan serta sebagai peserta agar tidak dianggap lebih pintar dan mengajak teman-teman guru PJOK yang belum bergabung dalam MGMP untuk ikut menjadi peserta. Nah, yang C ini meskipun berpartisipasi sebagai peserta itu penting, tapi ini tidak memanfaatkan pengalaman yang sudah dimiliki. Mengajak teman-teman untuk ikut serta juga baik sebenarnya Bapak Ibu, tetapi tidak menyelesaikan masalah penyelenggaraan seminar. Oke, kan oleh karena itu jawaban yang 2 poin itu di B dan yang 1 poin itu ada di A. Yang B ini memberikan saran dan mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Nah, ini adalah langkah yang baik, tetapi hanya mengusulkan diri sebagai narasumber tidak mencakup keseluruhan tanggung jawab dalam menyelenggarakan seminar. Artinya, peran sebagai panitia itu lebih luas dan mencakup banyak aspek. Yang poin 1 itu berinisiatif memberikan solusi dan menyelenggarakan kegiatan seminar tanpa harus masuk menjadi pengurus dan atau panitia agar tidak terkesan menguasai. Jadi ini yang terburuk Bapak Ibu, meskipun memberi solusi itu baik, tidak mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan seminar dapat membuat solusi tersebut tidak terimplementasikan. Keterlibatan langsung itu lebih efektif dalam memastikan seminar terlaksana. Maka jawaban yang terbaik itu jelas adalah yang E, Bapak Ibu. Kemudian nomor 45, jika Anda seorang guru PJOK dan melihat bahwa banyak peserta didik kurang aktif atau tidak antusias mengikuti kegiatan olahraga di kelas, apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan partisipasi dan antusiasme peserta didik? Nah, jawaban 45 ini yang terbaiknya itu jatuh pada pilihan yang C, Bapak Ibu. Menciptakan variasi dalam kegiatan olahraga dalam memperkenalkan permainan baru yang menyenangkan dan kompetitif. Ya, kenapa variasi dan keseruan ini menciptakan variasi dan kegiatan olahraga dengan permainan baru yang menyenangkan itu dapat meningkatkan minat peserta didik. Permainan yang kompetitif dan menarik itu dapat memicu antusiasme siswa untuk berpartisipasi aktif serta menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Dengan begitu, siswa akan merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk ikut serta. Kemudian poin 4. Poin 4 itu ada di B, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin tertipu ya untuk memilih B, menjanjikan pengurangan durasi pelajaran PJOK agar peserta didik tidak perlu merasa capek atau lelah. Nah, ini poinnya cuma 4, Bapak Ibu. Karena meskipun ini mungkin membuat siswa merasa lebih nyaman, mengurangi durasi tidak menyelesaikan masalah ketidakaktifan. Jadi siswa mungkin akan merasa kurang mendapatkan pengalaman yang cukup dari pembelajaran. Kemudian yang poinnya 3 itu ada pada pilihan E. Menginformasikan adanya tes kebugaran fisik secara berkala supaya peserta didik selalu menjaga kebugaran dengan semangat mengikuti pelajaran PJOK. Menyediakan informasi tentang tes kebugaran bisa menjadi motivasi tambahan, tetapi bisa juga menciptakan tekanan bagi siswa yang kurang aktif. Jadi ini tidak secara langsung meningkatkan antusiasme dalam kegiatan olahraga sehari-hari. Kemudian yang D itu 2 poin, A itu 1 poin. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung yang D ini menerapkan pemberian hukuman bagi siswa yang tidak berpartisipasi aktif itu poinnya cuma 2, Bapak Ibu. Hukuman dapat menciptakan suasana negatif dan bahkan menurunkan motivasi siswa. Pendekatan positif jauh lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi. Kemudian yang A itu memberikan lebih banyak teori dan konsep-konsep daripada pembelajaran praktik. Nah, ini juga menambah teori tidak akan meningkatkan antusiasme siswa. Sebaliknya, siswa yang biasanya lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan praktik yang aktif dan menyenangkan. Jadi lebih termotivasi itu dengan kegiatan praktik yang aktif dan menyenangkan. Oleh karena itu pilihan C yang paling tepat Bapak Ibu dengan pendekatan ini berfokus pada menciptakan pengalaman positif dan menyenangkan bagi siswa. Nomor 46. Nah, di awal tahun pelajaran ini hampir sama dengan soal nomor berapa tadi? 36 ya, rancang prota dan prosem ini. Nah, sebenarnya jawabannya hampir sama. Silakan Bapak Ibu simak lagi
ulasan di soal nomor 36, maka prioritas kita adalah membuat prota dan prosem atau promes. Jadi seperti penjelasan di nomor 36 tadi ya Bapak Ibu, maka E itu yang terbaik, A itu yang terbaik, kemudian E yang kedua. Nah ini agak beda nih, mengkoordinir panitia, kemudian B itu 3, C2 dan A itu 1. Jadi yang terbaik adalah menyusun prota dan promes. Penjelasan sama Bapak Ibu, nomor 47. Angel adalah putra kepala sekolah dan masih duduk di kelas 11. Nah, jadi dia ini putra kepala sekolah juga masih duduk di siswa kelas 11 Bapak Ibu. Kenapa dia ini? Dia berprestasi, tergabung dalam tim modeling sekolah. Dia sering tidak ikut pembelajaran, tapi dengan alasan jadwal latihan dan sesi pemotretan. Jika diminta untuk mengikuti pembelajaran, sikapnya terhadap guru-guru tidak menghargai apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Sugeng sebagai wujud tanggung jawab guru. Nah, Pak Sugeng ini adalah gurunya, Bapak Ibu. Apa tindakan yang harus diambil Pak Sugeng? Maka Pak Sugeng itu harus mencari tahu penyebab Angel merasa bosan dan tidak menghargai terhadap guru. Jadi harus dicari tahu dulu penyebab dibalik sikap Angel. Itu adalah langkah pertama yang sangat penting. Dengan memahami alasan dibalik ketidakhadirannya dan sikap tidak menghargai, Pak Sugeng dapat merumuskan strategi yang tepat untuk menangani situasi tersebut. Jadi ini juga menunjukkan perhatian dan kepedulian guru terhadap kebutuhan siswa yang dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik. Nah, urutan yang berikutnya itu 48, jawaban 47 itu adalah yang A. Memberikan aktivitas pembelajaran menantang sesuai minat Angel. Ini dapat menjadi langkah yang baik setelah memahami masalahnya, tetapi tidak cukup jika tidak mengatasi akar penyebab sikapnya. Jadi memberikan tantangan tanpa memahami konteksnya mungkin tidak efektif. Kemudian yang D Bapak Ibu, yang D ini 3, menjadikan Angel tutor sebaya dalam pembelajaran dengan pengelompokan jigsaw. Jadi ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan, tetapi jika Angel tidak menghargai guru atau pembelajaran, menjadikannya tutor, mungkin tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Oke, poin yang 2 jatuh pada C dan poin 1-nya ada pada E. Melakukan pendekatan dan mendiskusikan masalah Angel dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini ingat Bapak Ibu ya, sekolah ini adalah ayahnya dari Angel itu sendiri. Jadi ini bisa menjadi langkah yang perlu jika masalahnya masih berlanjut juga, tetapi sebaiknya Pak Sugeng mencoba menyelesaikan masalah secara langsung dengan Angel terlebih dahulu. Melibatkan kepala sekolah tanpa mencoba pendekatan pribadi itu mungkin tidak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Kemudian yang E ini memotivasi peserta didik yang menyediakan reward atau hadiah bagi yang berhasil mengajari temannya. Ini adalah pendekatan yang baik untuk motivasi, tetapi bisa kurang efektif jika tidak ada pemahaman yang mendalam tentang mengapa Angel itu merasa tidak terlibat. Reward tanpa mengatasi masalah sikapnya mungkin tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Jadi B ya yang paling tepat karena mengutamakan pemahaman dan penyelesaian masalah dari akar permasalahan. Nomor 48 Bapak Ibu. Pak Johan adalah guru di SMPK. Pagi itu beliau seharusnya mengajar di kelas 7. Semalaman anaknya sakit demam dan harus dibawa ke rumah sakit. Di sekolahnya hanya ada Pak Johan dan Bu Santi yang mengajar mata pelajaran yang sama. Jika Anda sebagai Pak Johan, apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu ini anak Bapak Ibu sakit demam harus bawa rumah sakit. Kemudian ada Pak Johan dan Bu Santi yang satu mapel. Apa yang harus dilakukan Pak Johan Bapak Ibu? Nah, maka jawaban terbaiknya adalah D Bapak Ibu, memastikan semua perangkat pembelajaran hari itu telah siap. Nah, jadi persiapan pembelajaran, memastikan bahwa semua perangkat pembelajaran itu siap, adalah langkah penting untuk menjaga kelancaran proses belajar mengajar. Baik jika Pak Johan mengajar sendiri atau jika ada guru pengganti. Dengan perangkat yang siap, pembelajaran dapat berlangsung efektif meskipun dalam situasi yang darurat. Oke?
Jawaban 4 poin itu jatuh pada B, yaitu memberitahu kondisi kepada teman sejawat atau kepala sekolah. Nah, ini juga pasti oke sebenarnya Bapak Ibu, juga merupakan langkah penting, tetapi lebih baik dilakukan setelah mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jadi menginformasikan kondisi ini akan menjadi lebih bermakna jika ada rencana untuk menggantikan jam pelajarannya. Kemudian poin 3 itu jatuh yang A, karena di situ yang A ini menyiapkan rencana pembelajaran yang diajarkan pada hari itu. Ini baik jika Pak Johan berniat untuk mengajar, tetapi karena situasi darurat, fokus utama seharusnya pada memastikan kelancaran pembelajaran oleh guru pengganti atau peserta didik. Nah, poin 2 itu jatuh pada C, dan yang terburuk atau poin 1 ada di E. Jadi membuat tugas mandiri untuk dikerjakan di kelas oleh peserta didik kelas 7 itu bisa menjadi solusi, tetapi tidak optimal jika tidak ada persiapan yang matang. Tugas yang kurang terencana juga dapat mengakibatkan kebingungan di kelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang E, memastikan guru pengganti bersedia menggantikan tugas mengajar. Ini penting, tetapi lebih baik dilakukan setelah memastikan bahwa semua perangkat dan rencana pembelajaran sudah siap. Jika tidak ada guru pengganti, setidaknya perangkat sudah tersedia untuk pembelajaran mandiri. Jadi jawaban terbaik adalah yang D, karena menjaga fokus pada persiapan pembelajaran yang dapat memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung lancar. Nomor 49, di kelas 8 ya. Hari ini dilaksanakan pembelajaran dengan tema kesehatan reproduksi. Kemudian materi tersebut cukup sensitif untuk diajarkan. Terbukti beberapa peserta didik saling berbisik. Peserta didik putra ada yang tertawa-tawa, sementara peserta didik putri cenderung tertunduk malu. Kelas menjadi tidak kondusif. Apa yang akan Anda lakukan jika dihadapkan pada situasi tersebut? Nah, jawabannya adalah yang paling tepat itu A, Bapak Ibu, menjelaskan tujuan pembelajaran, pentingnya dan manfaat materi tersebut dipelajari. Nah, jadi ini langkah yang paling utama Bapak Ibu bisa laksanakan. Menyampaikan tujuan, pentingnya dan manfaat dari materi kesehatan reproduksi adalah langkah awal yang sangat krusial. Jadi ini membantu siswa memahami konteks pembelajaran dan mengapa topik tersebut relevan dalam kehidupan mereka. Jadi dengan pemahaman yang jelas, siswa kemungkinan akan lebih serius dan terbuka dalam mengikuti pelajaran, serta mengurangi rasa malu atau ketidaknyamanan yang mungkin mereka rasakan. Jadi, menjelaskan mengapa materi kesehatan reproduksi itu perlu, siswa dapat lebih memahami konteks dan pentingnya informasi tersebut, yang dapat membantu mereka mengurangi ketidaknyamanan dan meningkatkan fokus mereka kepada topik yang dibahas. Kemudian poin 4 itu jatuh pada B, yaitu mengelompokkan kelas menjadi kelompok kecil 3-5 orang berdasarkan jenis kelamin. Meskipun ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih nyaman dan diskusi, tanpa penjelasan awal, siswa mungkin masih merasa tidak nyaman atau tidak siap untuk berbicara tentang topik yang sensitif ini. Kemudian poin 3-nya jatuh pada D, menyediakan video grafik dan multimedia untuk mendukung pemahaman. Menggunakan multimedia sebenarnya dapat menarik perhatian siswa, Bapak Ibu, tetapi tanpa pemahaman yang jelas tentang mengapa materi ini penting, penggunaan media tersebut mungkin tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Kemudian poin 2-nya ada di E, dan pastinya poin 1 itu ada di C. Memastikan bahan bacaan video atau multimedia dengan bahasa dan gambar yang santun. Menjaga kesopanan dalam materi adalah penting, tetapi jika tidak diiringi dengan penjelasan yang baik, ini tidak cukup untuk mendukung siswa dalam memahami materi yang sensitif. Apalagi yang C, menyediakan bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, ini dapat membantu siswa dengan berbagai tingkat pemahaman, Bapak Ibu. Tetapi tanpa konteks dan penjelasan awal, siswa mungkin tidak merasa termotivasi untuk membaca atau memahami materi tersebut. Jadi jawaban terbaiknya adalah yang A, karena memberikan dasar yang kuat untuk pembelajaran. Jadi dengan menjelaskan tujuan dan konteks, siswa tentunya dapat lebih menghargai materi yang diajarkan, yang sangat penting dalam situasi sangat sensitif ini. Jadi meskipun yang lain itu bisa saja, tapi tidak secara langsung menangani masalah ketidaknyamanan yang muncul di kelas. Dan kurang fokus juga pada peningkatan pemahaman
siswa terhadap topik yang diajarkan. Jadi jawabannya yang terbaik adalah A, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, guru SMP di SMP Ronggo sering mendapati bahwa peserta didik tidak menggunakan seragam sekolah lengkap. Nah, jadi ini kasusnya siswanya tidak berseragam lengkap. Sekolah memiliki aturan yang sudah disosialisasikan kepada para orang tua. Hal ini terjadi berulang kali meskipun sudah diberitahu sebelumnya. Tindakan apa yang bisa dilakukan jika Anda sebagai guru di SMP tersebut? Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan yang terbaik, itu adalah yang B, Bapak Ibu. Berkomunikasi dengan baik kepada orang tua peserta didik untuk memastikan anak mereka menggunakan seragam lengkap. Nah, komunikasi dengan orang tua, menghubungi orang tua, itu adalah langkah yang paling langsung dan efektif. Orang tua memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak mereka mematuhi aturan sekolah, termasuk penggunaan seragam lengkap. Dengan berkomunikasi, guru dapat meningkatkan orang tua tentang pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang telah disosialisasikan, serta mencari solusi bersama jika ada masalah yang menghalangi siswa untuk mengenakan seragam lengkap. Poin 4 itu jatuh pada D. Berkomunikasi dengan baik pada orang tua dan pihak sekolah untuk menggalang aksi sosial mengumpulkan pakaian seragam bekas layak pakai. Nah, ini sebenarnya langkah yang baik untuk membantu siswa yang mungkin tidak memiliki seragam, tetapi tidak langsung menyelesaikan masalah ketidakpatuhan yang sudah ada sebelumnya ya. Poin 3 jatuh pada C, berkomunikasi dengan baik kepada kepala sekolah untuk merevisi kembali aturan sekolah agar tidak memberatkan peserta didik. Nah, ini bisa jadi solusi jangka panjang, tetapi tidak menangani masalah saat ini. Aturan yang ada sudah disosialisasikan, sehingga revisi mungkin tidak segera membantu situasi yang sedang dihadapi. Oke, poin 2-nya jatuh pada A dan 1-nya ada pada E, Bapak Ibu. Nah, kenapa yang A itu 2? Berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik untuk meminjam pakaian seragam sekolah dari teman yang lain. Ini adalah solusi sementara yang tidak mengatasi masalah mendasarnya. Selain itu, meminjam seragam dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi siswa yang tidak memiliki seragam sendiri. Apalagi yang E, berkomunikasi dengan baik pada kepala sekolah untuk memberikan arahan peserta didik secara kolektif bagi yang tidak seragam. Jadi dikasih arahan saja. Ini bisa menjadi langkah untuk menegakkan aturan, bisa saja sebenarnya. Tetapi tidak menciptakan solusi yang mendukung siswa yang tidak mampu mematuhi aturan. Jadi pendekatan ini mungkin terasa lebih menghukum daripada membantu. Jadi jawaban B adalah yang paling tepat Bapak Ibu karena berfokus pada kolaborasi antara guru dan orang tua untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan seragam. Jadi demikian Bapak Ibu pembahasan TOUK PPG PJOK. Ini adalah bagian keempat dari soal 36 sampai 50 di mana kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang diarahkan di sini mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil maksimal. Semoga berhasil Bapak Ibu guru-guru PJOK. Selamat pagi, siang, atau malam tergantung kapan Bapak Ibu menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.